8056069, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tafsir Al-Quran dan nilai-nilai yang terkandung di dalam ayat Al-Quran yang berkaitan tentang pendidikan, dan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan tentang ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu matematika, dan teknologi informasi. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu ayat Al-Quran yang berkaitan tentang pendidikan, yaitu Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah kamu di dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tafsir ayat Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 ini menurut tafsir Jalalain, yaitu dalam ayat ini, dan apabila dikatakan berdirilah kalian untuk melakukan sholat dan hal-hal kebaikan lainnya, termasuk amal-amal kebaikan, maka berdirilah. Menurut qiraat lainnya, kedua-duanya yaitu fang shuzu dengan memakai harokat dhammah pada huruf shin-nya, yaitu niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian karena ketaatannya dalam hal tersebut, dan Dia meninggikan pula orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat di akhirat kelak, dan Allah akan mengetahui apa yang kalian semua kerjakan. Selanjutnya, nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam ayat ini yaitu orang-orang yang beriman dan mau mencari ilmu pengetahuan, maka Allah akan meninggikan derajat orang-orang tersebut. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan pendidikan dan pembelajaran itu merupakan upaya membentuk manusia yang berilmu pengetahuan. Dan dengan pendidikan pula seseorang menjadi beradab. Karena itu begitu pentingnya pendidikan, sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, yang artinya orang-orang beriman saja itu tidak cukup, akan tetapi harus juga diimbangi dengan memiliki ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ayat Al-Quran yang berkaitan tentang pendidikan yang kedua yaitu Quran Surah Shad ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyudabbara ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Artinya, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah
agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat dapat mendapat pelajaran. Quran Surah Shad ayat 29. Tafsir Quran Surah Shad ayat 29 ini menurut kitab tafsir Ibnu Katsir dituliskan bahwa makna al-albab pada surah Shad ayat 29 ini menunjukkan jamak dari kata lub yang artinya akal. Maka Allah akan memberikan pelajaran dari Al-Quran bagi yang memahami Al-Quran. Kemudian Al-Hasan Basri mengatakan bahwa pada intinya cara mengambil pelajaran dari Al-Quran itu bukan hanya dengan menghafal, akan tetapi tidak menyanyiakan batasannya, sehingga seseorang dari mereka yang tidak mengindahkan batasan-batasan dari Al-Quran, tetapi mereka mempelajari ayat Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan pertolongan dari Allah dan akan menjadi baik dalam bentuk akhlaknya ataupun dalam amal perbuatannya. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung di dalam ayat Al-Quran ini yaitu menurut Al-Qurtubi memaparkan bahwa bagi orang-orang yang telah dikhususkan Allah dengan hafalan Al-Quran, maka hendaklah ia membaca Al-Quran dengan baik, menghayati hakikat isinya, dan hendaklah ia memahami keajaiban-keajaiban yang ada di dalamnya dan menjelaskan apa yang unik darinya. Dan Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan agar menjadi petunjuk bagi orang-orang yang memahami Al-Quran. Selanjutnya, yang kedua yaitu ayat Al-Quran yang berkaitan tentang ilmu biologi, yaitu Quran Surah Al-Hijr ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalna ar-riyaha lawaqiha fa'anzalnahu minas samaa'i ma'an fa'asqaynakumuhu wa ma antum lahu biqazinin. Artinya, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Selanjutnya, tafsir Quran Surah Al-Hijr ayat 22 menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu dalam ayat ini menjelaskan mengenai hal-hal yang membuktikan kekuasaan kami Allah SWT. Dan setelah menjelaskan mengenai kekuasaan, Allah menjelaskan mengenai tanda-tanda kekuasaannya di langit dan di bumi. Dan Allah menyatakan, ketahuilah bahwa sungguh kamilah yang menghidupkan apa yang ada di alam termasuk manusia, dan kami pula yang mematikan mereka, dan kami pula yang mewarisi apa saja yang ditinggalkan oleh makhluk-makhluk itu. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung di dalam ayat Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 22 ini menurut tafsir Al-Muqattab, yaitu menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan apa yang dibuktikan oleh perkembangan ilmu pengetahuan modern seperti sekarang ini, bahwa angin merupakan faktor yang penting dalam penyerbukan tumbuh-tumbuhan. Selain itu, juga diketahui bahwa angin membuai awan sehingga menghasilkan hujan.
mengenai angin, air, dan hujan yang merupakan komponen yang dipelajari dalam ilmu biologi. Sehingga dalam ayat ini sangat berkaitan menjelaskan tentang dasar dari ilmu biologi. Dan hal ini semua terjadi atas kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ayat Al-Quran yang berkaitan tentang ilmu fisika, yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Tafsir Quran Surah Ali Imran ayat 190 ini menurut Al-Mukhtasar yaitu, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan keajaiban-keajaiban yang terdapat pada keduanya serta pergantian malam dan siang dengan datang dan pergi serta bertambah dan berkurang, itu menjadi tanda-tanda atau bukti atas kekuasaan Allah SWT yang maha perkasa dan maha mengetahui bagi orang-orang yang berakal. Artinya, yaitu orang-orang yang mempergunakan pikiran mereka untuk mencari petunjuk dari Allah SWT. Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini yaitu merupakan bantahan bagi kaum Yahudi yang mengeklaim kekafiran Allah SWT dengan innallaha ta'ala faqirun wa nahnu aghniya. Maka melalui ayat kauniyah ini Allah menunjukkan betapa maha kayanya Allah, sedangkan hambanya justru sangat membutuhkannya. Hanya Allah lah yang mampu menciptakan alam semesta dan segala isinya, sekaligus mengatur segala urusan makhluknya. Namun, hal ini tidak dapat dipahami kecuali bagi orang-orang yang berakal sempurna dan logika yang sehat, yang mampu berpikir mengenai kekuasaan Allah itu ada, yang disebut sebagai dengan ulul albab. Syekh Muhammad Sayyid Tantawi dalam tafsir Al-Wasit menyebutkan bahwa ulul albab adalah mereka yang memiliki akal jernih dan logika yang benar. Selanjutnya, yang keempat yaitu ayat Al-Quran yang berkaitan tentang ilmu kimia, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Artinya, sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun seberat zarrah, dan jika ada kebajikan sekecil zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Tafsir Quran Surah An-Nisa ayat 40 menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar mengatakan bahwa di zaman dahulu penyelidikan tentang zarrah itu belum sampai meluas seperti sekarang ini. Sebab itu Imam Ibnu Abbas menafsirkan zarrah itu sebesar kepala nyamuk. Dan sekarang ini tentunya tafsiran zarrah sudah lebih hebat lagi dan sudah meluas setelah orang-orang menemukan memecahkan rahasia tentang atom. Dan atom sendiri dipelajari dalam
ilmu kimia. Atom disebut dalam bahasa Arab sebagai jauhar ataupun disebut juga dengan dzarrah. Dzarrah di sini meskipun diartikan sebagai hal yang paling kecil, tetapi memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Sebab itu Allah tidaklah akan menganiaya dan tidaklah akan mengurangi pahala seseorang walaupun sebesar dzarrah. Karena suatu amal kebajikan walaupun sekecil dzarrah akan dipergandakannya dan akan diberi langsung dari Allah pahala yang sangat besar. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang muslim wajib melaksanakan perintah-perintah Allah SWT dan janganlah menghabiskan sisa usia kita dengan percuma. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung di dalam ayat ini yaitu Allah SWT akan membalas perbuatan manusia, baik amal perbuatan yang baik maupun amal perbuatan yang buruk. Allah akan memberikan pahala, bahkan melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan walaupun sekecil apapun itu. Dan Allah akan membalas amal perbuatan buruk setiap orang. Selanjutnya, yang kelima yaitu Al-Quran yang berkaitan tentang ilmu matematika, yaitu Quran Surah Al-Kahfi ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. Artinya, mereka tinggal di dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Tafsir Quran Surah Al-Kahfi ayat 25 ini berdasarkan tafsir Al-Misbah, yaitu ayat ini mengandung informasi yang sangat akurat menyangkut perbedaan antara perhitungan kalender berdasarkan kalender Syamsiyah dan kalender Qamariyah. Perbedaan antara keduanya dalam setahun adalah sekitar 11 hari dan sekian jam. Dan bila selisih ini dikalikan dengan 300 tahun, maka ia akan menjadi sekitar 330 hari, yakni sekitar 9 tahun. Untuk nilai-nilai yang terkandung di dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 25 ini yaitu membuktikan akan kekuasaan Allah SWT bahwa itu benar-benar ada, yaitu dengan menidurkan para pemuda Ashabul Kahfi selama 309 tahun dan membangunkannya kembali. Sehingga secara tidak langsung dalam ayat ini menyatakan bahwa janji Allah itu benar-benar ada, termasuk mengenai janji Allah akan datangnya hari kiamat. Dalam perspektif matematika, nilai yang terkandung di dalam ayat ini yaitu menjelaskan tentang penjumlahan, yaitu suatu aturan yang mengaitkan setiap pasangan bilangan dengan bilangan yang lain. Dalam ayat ini membahas penjumlahan, yaitu lamanya waktu pemuda Al-Kahfi tidur di dalam gua dengan operasi penjumlahan yaitu 300 ditambah 9 tahun menjadi 309 tahun. Selanjutnya yang terakhir yaitu ayat Al-Quran yang berkaitan tentang teknologi informasi, yaitu Quran Surah Yasin ayat 41-42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatan fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Artinya, dan suatu tanda kebesaran Allah SWT bagi mereka yang adalah kami
angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan. Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan ini seperti apa yang mereka kendarai. Tafsir Quran Surah Yasin ayat 41 sampai 42 ini menurut Quraisy Shihab, yaitu ayat ini mengisyaratkan akan terciptanya aneka alat transportasi yang dapat digunakan oleh manusia. Ayat ini berkaitan dengan Quran Surah Al-Anfal ayat 8 yang menegaskan bahwa aneka transportasi yang ada, yang diketahui maupun tidak diketahui dalam konteks masyarakat Arab pada waktu itu. Sehingga dari tafsir ini, apabila diambil kesimpulan, dapat diambil nilai-nilai yang terkandung dalam Quran Surah Yasin ayat 41-42 sampai 42 ini, yaitu ayat ini menghubungkan konteks teknologi informasi, yakni ketika sedang menjalani kehidupan seperti sebagaimana sedang diciptakan alat transportasi atau alat mesin-mesin yang lain. Manusia diminta untuk terus berusaha dan berikhtiar dalam menghadapi apapun, karena setiap takdir, setiap kehidupan pasti ada cobaan dan tantangan, dan dalam proses kehidupan itu pasti ada perubahan dan peningkatan dalam hal teknologi maupun informasi. Sebagai hamba Allah SWT, manusia juga ditegaskan untuk selalu mengingat Allah SWT, tidak meninggalkan ibadah, dan terus untuk selalu berikhtiar. Jangan sampai kita terlena kehidupan akhirat karena begitu asik dan fokus mengejar harta dalam harta benda dalam kehidupan di dunia ini. Baik, itulah beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan tentang pendidikan dan ayat Al-Quran yang berkaitan tentang ilmu biologi, ilmu kimia, fisika, matematika maupun teknologi informasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.